Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, seperti biasa kita akan membuat analisa market kembali. Dan ini sesuai dengan request koin yang sudah Anda buat ya. Dan kali ini kita akan penuhi permintaan dari @Muhammad M. Taufik Ridori 7139. Bahas Suimas atau Fatcoin lagi. Oke, jadi di video kali ini teman-teman kita akan bahas dua jenis koin ini, yaitu koin Sui dan juga Fatcoin, teman-teman. Nanti akan ada dua time frame yang akan saya lakukan analisanya, yaitu time frame daily. Ini buat Anda yang pengen dapatin input untuk investasi jangka panjang untuk koin Sui maupun Fatcoin. Dan satu lagi adalah yang time frame 1 jam, ini buat signal trading. Nah, kalau teman-teman misalkan sudah ada di dalam grup Telegram kita, ini signalnya akan langsung kita post di dalam grup Telegram, begitu nanti selesai kita lakukan analisa. Dan buat teman-teman yang belum bergabung di dalam grup Telegram kita, silakan kunjungi aja YouTube channel kita, dan nanti di bagian bawahnya deskripsi videonya itu sudah ada linknya, tinggal klik, nanti Anda akan langsung masuk ke dalam grup Telegram kita. Dan feel free buat Anda untuk bergabung di dalam grup tersebut, karena ya grupnya gratis teman-teman ya. Jadi signal ini akan langsung kita post ke dalam grup itu, dan teman-teman akan dapatin signal lebih cepat di dalam grup daripada menunggu video ini nanti diedit dan diupload ke YouTube maupun ke TikTok ya teman-teman. Oke, jadi kita akan langsung masuk aja ke bagian analisa untuk dua jenis koin ini, karena kemarin juga market sempat terjadi bull trap ya teman-teman, dan turunnya lumayan ya. Bahkan Ethereum sendiri itu sampai lebih dari 8% kalau saya nggak salah ya. Kita belum tahu nih yang terbaru bagaimana. Kita akan analisa dari dua jenis koin ini ya. Nah, tapi sebelum itu teman-teman saya akan ajak Anda untuk menonton video yang satu ini dulu. Silakan. Modal kecil tapi pengen berkembang menjadi modal yang sangat besar, bahkan mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah, bisa banget. Di dalam sistem copy trade secara otomatis di BTC App ini, kita bisa membantu Anda untuk melakukan kompon modal kecil hingga menjadi modal yang sangat besar. Dan buat Anda yang masih pemula, sistem ini bahkan sangat cocok untuk Anda. Dengan mengikuti sistem ini, semua transaksi itu sudah akan berjalan secara otomatis. Yang perlu Anda lakukan adalah memantau proses tradingnya dan profitnya saja. Selain itu, di BTC App ini sudah tidak ada profit sharing alias tidak ada bagi hasil. Semua profit itu 100% adalah miliknya Anda. Dan untuk Anda yang sudah membership, ada grup khusus membership untuk bisa update proses tradingnya, yaitu berupa laporan analisanya dan juga laporan profitnya. Nah, buat Anda yang pengen tahu lebih detail tentang BTC App ini, kita juga sudah siapin videonya. Untuk link videonya sudah kita cantumkan di dalam deskripsi di video ini. Dan ini adalah testimoni dari teman-teman yang sudah ikut di dalam membership kita di dalam BTC App ini. Semua akun member itu rata-rata sudah mengalami perkembangan modal yang sangat bagus sekali dan sangat signifikan. Selain sistem copy trade otomatis dari BTC App, Anda juga akan mendapatkan yang pertama adalah BTC Signal. Jadi ini adalah signal-signal yang akan kami kirimkan di dalam grup sehingga Anda bisa trading manual dari signal-signal ini. Informasinya juga cukup lengkap, yaitu ada harga entry, harga take profit, dan juga batasan untuk melakukan stop loss. Yang kedua adalah BTC Academy. Nah, ini adalah kelas online yang akan membuat Anda menjadi jago trading. Materinya cukup lengkap, yaitu ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, ada liquidity, dan terakhir itu adalah Fibonacci Modify. Nah, semua benefit-benefit ini bisa Anda dapatkan dengan hanya satu kali membership saja dan tanpa profit sharing. Biaya membership sendiri itu bisa Anda anggap sebagai biaya bayar jasa kami dalam melakukan trading kompon untuk Anda sehingga modal Anda bisa berkembang menjadi besar. Dan biaya ini menurut saya lebih worth it daripada Anda loss di dalam trading Anda sendiri. Nah, jadi gimana? Mau mengembangkan modal Anda menjadi lebih besar, bahkan mencapai ratusan hingga miliaran rupiah? Ayo bergabung bersama kami, hubungi kami, dan bergabung di dalam membership di BTC App. Hanya satu kali untuk selamanya. Nomor WA admin dan juga link Telegram admin kami cantumkan di dalam deskripsi dari video ini ya. Nah, daftar sekarang dan mulai kompon modal Anda hingga mencapai ratusan bahkan miliaran rupiah. Dan semua ini bisa Anda lakukan hanya dari rumah saja. Oke, di layar Anda sekarang sudah muncul ya. Jadi ini adalah koin Sui. Time frame-nya 1 day, dan di sini saya menggunakan Binance sebagai acuan pergerakan harganya. Nanti satu lagi adalah Fatcoin ya. Di sini kita menggunakan Fatcoin, time frame-nya juga 1 day, dan Maxi teman-teman sebagai acuan dari pergerakan harga koinnya ya. Kita ke koin Sui dulu ya teman-teman ya.
Nah, kalau dari dua jenis koin ini, teman-teman, ini koin Sui adalah koin yang saya sudah pernah buat video tentang 10 jenis aset kripto yang saya rekomendasikan buat teman-teman invest jangka panjang, artinya buat long run kali ini, buat bull run kali ini teman-teman maksud saya, supaya nanti teman-teman bisa mendapatkan profitnya. Dan koin Sui ini menurut saya berpotensi menghasilkan 108% profit buat Anda, ya. Nah, kali ini kebetulan koinnya sama yang di request, jadi kita akan lakukan analisa ulang pada koin Sui ini, karena ada update pergerakan yang terbaru ya teman-teman ya. Dan Fatcoin sendiri ini juga termasuk meme coin yang kategori untuk market cap-nya lumayan teman-teman ya. Kita lihat sebentar di coin market cap. Saya akan masuk ke bagian memes ya. Kalau Sui mungkin kita udah nggak usah bahas lagi karena itu juga udah termasuk gede banget ya. Nah, untuk Fatcoin sendiri sekarang sudah turun nih ya. Sekarang peringkatnya ada ke berapa nih ya? Sebentar, kita lihat ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Fatcoin sekarang ada di urutan ke-11 dari kategori meme coin ya. Dan untuk Fatcoin sendiri ini dia punya market cap-nya itu ada di angka 592 juta dolar. Padahal sebelumnya cukup tinggi ya, tapi ini agak turun ya. Lalu volumenya di sekitar 169 juta dolar. Jadi Fatcoin ini sekarang masuk kategori yang termasuk high risk dan small cap ya teman-teman ya. Nanti saya akan tampilkan di layar buat teman-teman lihat tentang kategori koin yang disebut dengan large cap, medium cap, maupun yang small cap, ataupun yang micro cap, teman-teman. Ini saya dapatin datanya dari DeepSeek, by the way. Ya. Dan untuk Sui sendiri itu udah pasti termasuk medium cap. Ya, karena Sui market cap-nya juga lumayan gede, teman-teman ya. Coba kita cek ya, saya lupa angka Sui berapa ya, teman-teman. Kita cek dulu. Oke, bukan medium, malah large cap, teman-teman. Karena 12 billion dolar ya, jadi Sui termasuk yang large cap. Oke, baik, kita ke chart aja langsung teman-teman sekarang ya. Dan ini adalah analisa saya waktu minggu lalu, saya nggak salah ya, harinya saya lupa ya, tapi tepatnya minggu lalu yang tentang 10 aset kripto yang saya rekomendasikan di 2025 ini sampai dengan bullish-nya selesai teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, ini adalah area-area yang kemarin saya bikin, dan kemungkinan pumpingnya bisa sampai segini, ya. Nah, untuk Sui sendiri, ini kemarin kan harganya kurang lebih di sekitar sini ya, di atasan sini ya. Ya, berarti kurang lebih kemarin itu di sekitar sini nih, ya. Nah, sekarang dia, berarti di sini nih kemarin. Sekarang dia sempat turun, dan ini masuk ke area entry dari settingan Fibonacci-nya saya, ya. Kalau teman-teman lihat sekarang masuk ke harga ini. Jadi kalau kita turunkan ini ke harga sekarang, profitnya jadi meningkat. Jadi sekitar 134% dari yang kemarin saya buat, teman-teman ya. Dan teman-teman lihat dari time frame besarnya, time frame daily ini, koin Sui ini sedang melakukan retest di area bawah, tepatnya di sini. Ya, ini area supportnya. Dan juga sekaligus jadi area demand-nya buat di sini. Ya. Nah, ya, jadi area demand di bagian bawah, itu support, dan juga ada order block di sini, ya. Tapi kita harus hati-hati karena di sini ada fair value gap yang terjadi di bearish-nya atau di penurunannya. Ya, ada FVG di zona ini, teman-teman. Ya. Nah, ini dari time frame daily, ya. Nah, kalau secara pergerakan, ya, teman-teman lihat, ya, ini koin sebenarnya sedang membuat pergerakan yang kalau dari atas ini pergerakan turun ya. Itu kalau dari atas itu ya. Tapi kalau saya ngelihatnya sih lebih pada pola yang seperti ini sih sebenarnya ya. Lebih kepada pola seperti ini, lalu di sini sudah ada break ya, tapi akhirnya di sini break lagi ya. Yang sangat disayangkan tuh adalah di sini dia berhasil nge-break lagi, teman-teman. Nah, kita lihat ya. Ini area ini dia berhasil break dan membuat FVG di situ ya, bearish FVG di area situ ya. Bagaimana pergerakan terakhir dari koin Sui ya, kalau kita lihat seperti ini. Nah, menurut saya sendiri ini dia akan cenderung bermain di area sini aja sebelum nanti kita akan melihat pergerakan besarnya ini koin mau kemana arahnya. Tapi kalau teman-teman lihat secara gambaran besarnya koin ini ya, ini gambaran besarnya ya, sebenarnya tren yang terbentuk itu adalah tren naik, teman-teman ya. Kenapa? Karena kalau kita ambil dari bawah sini sampai ke sini, lalu kita turunin lagi di sini, ini adalah area higher low-nya. Lalu higher high-nya terjadi di sini lagi, higher low-nya kemungkinan di sini atau di sini ya. Harusnya sih di sini ya higher low-nya ya, dan akhirnya bisa pumping nanti
lebih dari itu. Nah, versi saya mungkin ini masih seperti ini, teman-teman, ya. Tapi kita harus lihat ya pergerakan terakhir ini resistennya itu ditembus, tapi tembusannya itu masih sebatas hanya ekornya aja, ya. Kalau teman-teman perhatikan di sini, ini bagian ekor nih, ya. Jadi resistennya ini cukup lumayan kuat, ya, buat bertahan, dan akhirnya tidak berhasil ditembus oleh harga dari koin SUI-nya, ya. Baik, jadi kalau kita lihat secara ke jangka panjang, versi saya masih tetap sama dengan analisa saya yang di minggu lalu tepatnya, yang waktu saya membuat analisa untuk koin SUI. Ya, jadi saya masih tetap versi yang sama dari analisa ini adalah zona beli yang kita boleh buy. Jadi kalau teman-teman misalkan sekarang belum beli koin SUI atau pengen DCA koin SUI, saya rasa untuk entry pertama di sini ini sangat bagus sekali. Untuk koin SUI itu berada untuk entry-nya itu di 3,09 sampai dengan 3,52. Sekarang ada di 3,36. Jadi masuk zona entry-nya, ya. Nah, versi saya SUI ini cukup oke, teman-teman. Kalau misalkan mau beli koin ini, silakan aja, ya kan. Dan kita targetin untuk TP-nya kurang lebih di sekitar sini, ya. Ada 3 area TP sebenarnya. Yang pertama TP1 di area sini di sekitar 5,7, TP kedua itu di 6,8, dan TP ketiga itu ada di 7,8 dolar, ya. Jadi ada 3 area TP yang teman-teman bisa TP pada koin SUI ini, ya. Untuk jangka panjangnya, koin ini saya rasa nggak ada problem, ya, karena secara market cap juga besar, kategori large cap 12 billion dolar. Jadi teman-teman kalau misalkan DCA atau beli koin ini, oke-oke aja sih, ya. Cukup oke sih, ya. Sekarang kita ke Fatcoin, teman-teman, ya. Di Fatcoin sendiri, ini kategori meme yang ke-11 secara ranking untuk meme-nya aja. Tapi kalau kita lihat dari ranking totalnya, mungkin dia udah agak jauh ya, teman-teman, ya. 112 ya rankingnya. Kalau dari total, dari topnya ya, itu di 112. Nah, pergerakan untuk Fatcoin sendiri ini mengalami penurunan ya dari time frame daily-nya. Ya, ini area berhasil di break. Padahal tadinya di sini cukup kuat ya, teman-teman ya. Nih, ini area akhirnya berhasil ditembusin ya. Nah, sebelumnya dia bermain di sini, tapi akhirnya tembus. Dan ini ada double top di area sini ya. Ada double top di sebelah sini, lalu di sebelah sini, dan akhirnya marketnya jatuh. Nah, untuk pergerakan market structure-nya ini juga tren turun ya, kelihatan banget ya. Jadi dari atas turun ke sini, naik ke sini, turun lagi ke sini, dan berhasil naik ke sini, dan akhirnya sekarang turun. Jadi untuk Fatcoin sendiri ini sedang tren turun yang terbentuk pada pergerakan harga koinnya. Nah, kalau kita lihat Fatcoin, secara ranking sekarang sudah di 112 atau 118, saya lupa tadi, tapi ya di atas 100 ya. Dan secara pergerakan harga di time frame besarnya, ini pergerakan harga yang turun ya. Nah, kalau kita mau beli sekarang oke apa tidak untuk membeli koin ini? Menurut saya sih kayaknya mendingan teman-teman sabar dulu, jangan beli koin ini dulu ya. Kita lihat ya, untuk pergerakan area supportnya, ini area ini sudah berhasil ditembus, jadi dia ngejar area yang satu ini sekarang ya. Ngejar area yang satu ini, kalau misalkan nanti dia tembus juga, maka dia akan ngejar Fatcoin, harga Fatcoinnya akan ngejar ke lebih bawah lagi ya. Untuk harganya ini ada paling bawah itu di 0,35, satu lagi ada di 0,20 ya. Kalau sekarang harga di 0,59. Mudah-mudahan tidak tembus ya teman-teman ya, karena kalau dia tembus maka berpotensi untuk terjadi dump pada koin ini. Sekarang aja sudah dump ya, apalagi nanti kalau dia tembus dua area itu. Jadi dari saya untuk time frame daily, Fatcoin itu belum cocok untuk kita beli sekarang ya. Walaupun harganya sudah diskon lumayan, tapi dari pergerakan harganya di time frame daily-nya, ini tren turun masih terbentuk. So, tidak rekomendasi buat Anda untuk membeli Fatcoin, teman-teman. Ya. Baik, sekarang kita akan masuk ke bagian time frame yang 1 jam, dan ini akan jadi signal trading buat Anda, teman-teman. Nah, kita akan lihat lebih bagus di Fatcoin atau lebih bagus kita ngambil SUI, ya. Kita ngambil SUI dulu, teman-teman, ya, dan kita akan masuk ke time frame 1 jam. Kita akan lihat pergerakan terakhir di 1 jamnya. Ya, jadi lebih enak kita ngambil signal di SUI apa di Fatcoin, ya. Nah, pergerakan 1 jamnya kurang lebih seperti ini. Ini FVG daily-nya saya hapus dulu, ya, biar nggak mengganggu analisa kita, ya. Baik. Nah, kalau di time frame besar, seperti saya bilang, dia sedang menuju retest area bawah.
Ya, kalau teman-teman lihat dia sedang menuju retest area bawah, dan ini pergerakannya sangat mirip sekali dengan pergerakan dari koin-koin yang kemarin sempat turun ya, sempat turun dan membuat pergerakan turun seperti ini. Ya, dan akhirnya jebol bawah. Ya, jadi kalau kita lihat ini ya udah jelas pasti ini adalah tren turun. Ya, nggak perlu diragukan lagi, ini adalah tren turun yang sedang dibentuk oleh koin ini ya. Tapi saya ada catatan ya. Jadi secara tren ini turun ya, tapi ada catatan teman-teman. Catatannya adalah saya bikin tipis aja kali ya biar tetap ada ininya market structure di sini ya. Nanti kita tipisin ya supaya lebih kelihatan pergerakan harganya di situ ya. Nah, ini saya mending ke sini. Nah, sini lalu kemudian atas turun, naik, turun lagi, dan sekarang sedang menuju ke atas. Oke, ini saya akan tipisin ke yang satu, dan kita akan fokus pada area terakhir di sini aja, teman-teman. Ya, ini buat mencari posisi trade yang bagus ya. Baik, yang kita lihat pertama atau yang saya lihat pertama, teman-teman, adalah sekarang ini ada di area yang kita sebut dengan demand area. Ya, sebentar, ini angkanya garisnya di sini ya. Ini adalah area demand, teman-teman, ya, yang dibentuk oleh koin SUI di time frame 1 jam ya. Ini area demand-nya. Nah, ini taruh di sini ya. Lalu kemudian ini kita geser ke sini. Ya, kita rapin sedikit lah ya. Nah, dari area demand dia melakukan rebound. Artinya harganya kembali naik ke area sideway-nya dia di sekitar sini. Jadi sebenarnya pergerakan harga ini yang ada di sini ini pergerakan yang sedang sideway, teman-teman. Ya, kalau kita lihat kita bisa ambil seperti ini kali ya. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah area sideway yang sedang terjadi pada koin ini. Dan di area sideway ini bakal sering terjadi yang namanya perubahan tren kecil-kecilan. Ya, nah, kalau teman-teman lihat, ini ada perubahan tren kecil-kecilan yang sedang terjadi di koin ini. Ya, tadinya dia udah naik, terus kemudian tren turun, naik lagi, terus tren turun lagi, dan sekarang sedang naik lebih tinggi dari yang sebelumnya. Ya, kita lihat ini lebih tinggi dari sebelumnya di area satu ini ya. Nah, ya di area satu ini dia sedang bermain-main di situ. Ya, tren besar ya tetap tren turun, tapi di area sini ini sudah masuk zona di mana market itu sedang membuat konsolidasi untuk koin SUI ya. Harusnya sih menurut saya, teman-teman ya, ini sekali lagi secara pandangan saya aja, ini akan jadi area yang cukup kuat buat koin ini, dan possibility untuk rebound dari sini ini sangat tinggi sekali ya. Reboundnya akan seperti apa, pergerakan harga kita belum tahu ya. Mungkin aja akan ada banyak drama di sini nanti akan terjadi ya. Tapi intinya dia akan rebound dari situ. Possibility-nya menurut saya itu sangat tinggi untuk bisa terjadi seperti ini ya. Karena area bawah ini adalah area yang cukup bertahan di time frame 1 jam ya. Oke, secara pergerakan harga sepertinya posisi long memungkinkan, tapi karena marketnya sideway, sebenarnya paling oke itu kita tidak masuk dulu ke market ya. Jadi SUI coba kita singkirkan dulu, kita lihat di Fatcoin ya. Fatcoin ada posisi yang kita bisa masuk apa tidak. Nah, ini adalah pergerakan time frame 1 jam dari Fatcoin ya, teman-teman. Ya, kita bisa lihat ini yang paling tingginya, sebelumnya sudah berhasil naik lagi, turun lagi dia ya. Dia melakukan pergerakan turun di sini, ini paling atasnya. Ya, pergerakan turun terjadi di sekitaran sini. Ya, ini kita bikin rapi-rapi dulu, teman-teman. Ya. Nah, tren turun. Nah, ini bermain-main kecil-kecil nih di sini nih, ya. Turun, naik, terus kemudian dia turun ke sini, naik lagi, terus membuat pergerakan tren naik, tiba-tiba kena banting lagi, ya. Jadi sempat turun di sini dan dibanting. Oke, kita akan fokus pada yang terakhir ini aja, teman-teman. Ya. Nah, ya. Jadi di time frame 1 jam, pergerakan harga Fatcoin ini adalah pergerakan harga tren turun, teman-teman. Ya, kelihatan banget dia mengalami penurunan di sini. Ya, ini saya naikin lagi. Ini rapiin dikit ya. Supaya cukup bagus saja kelihatannya. Oke, baik. Oh, sebentar. Ini satu lagi. Nah, ya, ini area yang harusnya sebenarnya kemarin tuh bisa bertahan ya, tapi dia break ya. Demand-nya ini juga kecil sekali, nggak terlalu gede. Ya, di sekitaran sini kecil banget demand-nya. Ya, tapi ya tembus juga pada akhirnya, ya, tembus juga.
lalu ada rejection besar untuk candle satu ini, kelihatan ya. Jadi ada penurunan candle yang satu ini, di reject dari sini sampai ke sini, ya, di area sini. Nah, itu ada rejection di sini. Ya, ini menandakan sellernya masih strong sekali ya, karena di reject sampai ke bawah. Tapi ya ini juga dilawan balik, nah, tapi akhirnya nggak kuat ya, nggak kuat, akhirnya jatuh lebih bawah. Sekarang market berusaha untuk naik atau berusaha untuk kembali ya, tapi di sini ada area yang sebelumnya adalah area support, tapi ini akan berubah menjadi area demand teman-teman, dan ini kemungkinan akan jadi area resisten ya. Sehingga kalau kita lihat pergerakan seperti ini signal yang paling oke untuk Fatcoin adalah signal short teman-teman ya. Jadi dibanding dengan SUI, sepertinya Fatcoin masih lebih oke kalau kita buat trading, dan ini trading buat future market. Oke? Baik, kita bikin dulu di sini teman-teman dari pergerakan harga sendiri. Saya tidak mau melawan trennya, sehingga saya akan trade posisi short pada Fatcoin. Ya, kita akan tulis di sini Fatcoin. BTC signal ya teman-teman ya. Oke, dan pairnya adalah Fatcoin USDT. Ya, market structure-nya ini mengatakan ke saya, ini adalah market structure trend turun. Ya, sehingga posisi yang paling oke ini adalah short, teman-teman. Ya, ini posisi kalau kita lihat dari pergerakan besarnya, ini bisa kemungkinan 60% market akan turun lagi. Ya, jadi posisi short yang paling oke untuk masuk di sini. Nanti kita akan cari area entry satunya, lalu kemudian kita akan cari area entry 2-nya, tapi harusnya harga sekarang itu sangat bagus untuk masuk. Ya, terus kemudian kita akan cari area stop loss-nya kita, dan kita akan cari juga area untuk kita take profit ya. Take profit yang pasti ada 3 ya, take profit 1, terus take profit 2, dan satu lagi adalah take profit 3. Ya. Baik ya. Jadi untuk Fatcoin ya kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya. Kita akan lihat yang paling tingginya sebelumnya dia tidak bisa tembus lagi itu ada di area ini ya. Ini adalah, tapi ini nggak gitu kuat ya teman-teman kalau saya ngelihat ya. Ini area resisten yang harusnya sih ini bisa bertahan, tapi ya menurut saya sih tidak akan terlalu strong di situ, ya tidak akan terlalu kuat banget di situ, ya. Mungkin yang lebih kuat lagi itu yang kita bisa ambil gambar itu mungkin di sekitar sini ya. Ini yang jauh lebih strong untuk harga Fatcoin. Nah, mungkin lebih di sini lebih oke ya, tapi kalau kita ambil di atas, ini udah lumayan atas jatuhnya. Sementara harga masih di bawah dari area demand ini, karena sudah berhasil di break, lalu dia berusaha untuk kembali. Ya, ini kita lihat dulu di harga, oh nggak usah ya. Oke, baik. Jadi mungkin saya akan ambil yang ini aja teman-teman, area sini aja. Kalaupun nanti market dia akhirnya balik ke area ini, balik ke area fightingnya dia di sini, ya, kita mungkin akan kena stop loss itu tidak terlalu besar, ya. Jadi saya lebih baik korbankan stop loss saya yang tidak begitu besar, dengan market structure yang terbentuk di sini adalah market structure trend turun, ya. Mari kita lihat teman-teman, kalau misalkan saya akan ambil area resisten di sini, berarti saya akan buka settingan Fibo saya. Saya akan ambil area sini paling atasnya, swing high-nya, lalu di sini swing low-nya, ya. Kita lihat dulu ini pas di sini ya. Jadi swing high di sini, swing low di bagian bawah, ya. Dan sebelum saya bikin Fibo-nya tadi, saya harusnya bikin ini dulu ya, area demand yang ini ya. Nah, ya. Nah, sebenarnya gini ya teman-teman, kalau kita lihat ini sebenarnya area kuat ya teman-teman untuk tidak ditembus oleh Fatcoin ini ya. Karena dua candle yang belakangnya ada wedge ya atau ada ekor candle itu biasanya cukup punya probabilitas untuk win itu tinggi. Artinya rebound-nya ini malah justru lebih bagus teman-teman ya. Biasanya yang kayak gini dua ini akan membuat market tuh naik biasanya. Ya, probabilitasnya itu lebih besar biasanya. Kalau teman-teman sering trade dan sering ketemu yang pola-pola seperti ini, nah biasanya itu untuk dia naik lebih tinggi itu biasanya bagus, ya. Tapi kali ini saya tidak mau ambil ini, ya. Artinya saya mau mengabaikan potensi yang itu. Saya mau fokus pada market structure-nya, lalu kemudian area retest-nya dia, ya.
saya akan fokus pada area ini, teman-teman. Jadi ini kita abaikan, walaupun sebenarnya ada potensi di sebelah sini, teman-teman, ya. Jadi kita akan ambil, ya, sekali lagi untuk posisi short, ya. Cuman kalaupun sampai salah, kita tidak akan salah terlalu besar di trade yang kali ini, teman-teman, ya. Oke, kita buka setup kita akan lihat, ya, jaraknya berapa persen sih sebenarnya. Jadi andaikan misalkan saya masuk posisi short dan harga sekarang itu harga yang enak banget untuk kita entry posisi short, ya. Maka kita lihat, kalau misalkan saya masuk posisi short, saya katakanlah saya masuk di sini shortnya, ya. Terus kemudian saya lihat, ini bisa ambil berapa persen sih? Oh, gede juga ternyata, teman-teman, ya. Gede juga, sampai 6% ternyata, ya. Jadi kalau dia berhasil turun ke sini, ini cuma dapat sekitar 5, sekian persen, ya. Oke, kalau misalkan sebentar ya, coba kita lihat lebih. Ya, tren besar masih turun, reject masih atas, ada rebound bawah juga sudah ada. Kalau mungkin tetap sama. Saya tetap akan di short aja, teman-teman, ya, daripada kita resiko ambil long, karena secara gambaran besarnya juga short itu lebih kuat masalahnya, ya, kalau kita lihat dari pergerakan harganya. Jadi short buat saya masih lebih better, ya. Jadi probabilitas untuk shortnya masih lebih tinggi, teman-teman, ya. Nah, untuk ini berarti kita akan masuk di entry 1 itu yang which is itu harga sekarang, ya, teman-teman boleh entry. Mungkin ini kalau saya taruh di dalam grupnya Telegram kita, teman-teman akan lebih cepat entry untuk dapatin koin ini, ya. Itu di harga, sebentar, kita geser, nah, nggak kelihatan, ya. Itu di harga 0,591, 580, 584, 02 sampai dengan harga 0,59160, ya. Nah, ini adalah harga untuk entry-nya, teman-teman, ya. Harga entry-nya. Entry ke 1. Entry keduanya, ini teman-teman bisa ambil di 60238, ya. 0,60238 sampai dengan 0,60854, ya, 0,60854, ya. Stop loss-nya kita akan ambil di harga 0,622454, ya. Oke, ya, ini nanti kita hitung berapa persen, ya. Kita akan lihat. Nah, untuk TP-nya, teman-teman, kita ambil di 0,54, ya, kasih dolar dulu angka depannya, 0,54. 550 ini untuk TP1, ya, dan ini kurang lebih akan 1:1 dengan area OP-nya, ya, OP yang ini yang 58402, ya. Lalu kemudian di TP2 1:1,5-nya 0,52624, 624. Dan untuk TP3-nya, teman-teman, itu ada di harga 0,50698. Oke, ya, jadi ini ada 3 area TP yang teman-teman bisa ambil untuk koin ini, ya. Nah, sekarang saya lihat jarak untuk SL-nya. Ini saya taruh paling tinggi dulu, ya. Paling bawah dulu. Ya, kurang lebih, ya. Berarti ini risk and reward-nya adalah 1:2 kalau berdasarkan ini, ya. Dan untuk stop loss-nya itu adalah 6,6, teman-teman, ya. 6,6% di sini. 6,62 tadi, ya. Benar nggak sih? Oh, nah, 6,60%. Ya, 6,6%. Dan untuk take profit paling tingginya, ya, itu berada di angka 13,21%. Oke. Ya. Nah, di sini saya mau kasih catatan dulu buat teman-teman semuanya, ya. Ini sering banget saya kasih tahu dari awal, maksimal loss, ya, artinya kalau misalkan trading ini kita loss, ya, jangan sampai Anda loss lebih besar dari 2-3% dari modal Anda, ya. Jadi maksimal loss adalah 2-3% dari 1-3% lebih tepatnya, ya. Bisa loss 1% terserah, bisa 2%, 3% terserah, ya. Dari total USDT di wallet future Anda, ya. Nah, ini saya udah kasih catatan, teman-teman, ya. Kalau misalkan modal Anda $100, katakanlah contoh $100,
jangan loss lebih dari 1-3 dolar kalau harganya kena stop loss. Di sini stop loss-nya adalah 6,6%. Ya, 6,6% bukan berarti Anda akan hilang 6,6 dolar. Ya, jangan begitu. Kalau misalnya teman-teman trade dengan cara begitu, itu jadi stop loss-nya Anda jadi besar sekali. Gimana cara hitungnya? Anda tetap loss dari 100 dolar, Anda hanya loss 1-3 dolar saja, tapi itu loss-nya 6,6%. Nah, saya sudah bikin video tentang tutorial bagaimana caranya teman-teman menghitung untuk trading di future market. Saran saya, tonton tutorial itu supaya Anda ngerti cara hitungnya. Ya, jangan sampai Anda stop loss-nya besar sekali, nanti akan mempengaruhi psikologi Anda dalam melakukan manage keuangan di dalam trading. Ya, jadi itu ya teman-teman ya. Total maksimal loss itu hanya 1-3% ya. Jadi di sini saya tulis contoh ya. Kalau modal Anda adalah 100 dolar, maka maksimal loss itu adalah 1-3 dolar atau sekitar 6,6% dalam trading ini ya. Trade ini. Nah, gitu ya. Atau 6,6 dolar, 6,6% dari trade yang kali ini ya. Jadi teman-teman harus ngerti cara hitung ini ya. Kalau belum ngerti, tonton dulu video tutorialnya ya. Di sini saya catatan kedua lagi di sini ya. Tonton video tutorial trading future yang saya buat ya, yang di channel Arianto Hong ya. Oke, teman-teman tonton itu supaya ngerti cara hitungnya ya. Kalau nggak ngerti, jangan coba-coba teman-teman trading ke dalam sini ya. Baik, ini adalah signal dari kali ini ya, Fatcoin di time frame yang 1 jam, dan ini secara signal masih lebih baik daripada Coinsui ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian kesimpulan teman-teman ya. Nah, menurut saya Coinsui dengan Fatcoin ini dua koin yang sebenarnya kalau kita disuruh pilih, saya akan pasti pilih untuk invest di Sui teman-teman ya. Kenapa? Karena secara market cap-nya ini udah termasuk large cap. Sedangkan koin Fatcoin ini termasuk small cap teman-teman ya. Di bawah 1 billion dolar itu kategori small cap ya. Tapi bukan berarti small cap ini juga jelek ya. Tidak juga ya. Karena kalau kita lihat dari volumenya, ternyata volumenya masih lumayan kok. Masih di atas 100 juta dolar. Berarti secara volume ini masih oke buat trading ya. Cuman kalau memang disuruh untuk invest, saya pasti akan lebih pilih Coinsui dibanding Fatcoin ya. Nah, untuk di time frame yang 1 hari tadi yang kita bikin di Coinsui dan yang minggu lalu kalau nggak salah bikin, menurut saya Coinsui ini cukup oke untuk teman-teman invest ya. Fatcoin maybe later ya, jangan dulu ya. Tapi Coinsui masih oke banget teman-teman ya. Nah, kalau time frame 1 jamnya di Coinsui malah kita kurang oke untuk masuk di posisinya karena dia masuk di area sideways-nya. Tapi di Fatcoin dia tembus area demand bawahnya sehingga dia lebih confirm lagi tren turunnya itu terjadi teman-teman. Nah, karena kita ikutin trade itu mengikuti tren, ya tren turunnya kita masuk posisi short. Jangan kita lawan dia. Karena kalau kita lawan, maka probabilitas kita itu jadi lebih rendah untuk kita menang. Nah, saya trading ngikutin trennya. Trennya tren turun. Kalaupun nanti salah teman-teman, hanya boleh maksimal 1-3% dari modal Anda atau uang Anda yang hilang itu adalah hanya 1-3% dari wallet Anda di future market itu. Ya, jangan lebih dari itu. Ya, intinya trading bagaimana caranya Anda manage keuangan. Jadi kalau Anda ngerti atur keuangannya, Anda ngerti mengatur resiko yang siap Anda hilang teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya trade sampai salah pun, ya udah nggak ada masalah. Kita hanya hilang 1-3% dari total modal kita sendiri. Oke, itu aja dari saya untuk kali ini. Dan ada banyak sekali list yang harus saya bikin videonya dari request Anda, teman-teman, yang akan kita bikin di video-video kedepannya. Dan mudah-mudahan kita akan cepat bikinnya untuk teman-teman semuanya, ya. Dan saya selesai, teman-teman. Terima kasih sudah menonton video yang satu ini. Untuk analisanya akan segera saya post di dalam grup Telegram. Dan kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.